anak-anakku semua, apa kabar kalian semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Bu Guru. Ngasih tentang pembahasan ya, kisi-kisi PTS semester genap tentunya. Ibu akan membahas kali ini kisi-kisi PTS semester genap pembelajaran IPS kelas 5 dan juga nanti akan ada pembahasan soalnya, oke? Stay tune, don't go anywhere. Mari kita belajar bersama Bu Guru ya. Bula. Oke, kita mulai ya. Ibu akan membahas kisi-kisi penilaian tengah semester genap. Oke, untuk mata pembelajaran IPS kelas 5. Oke, kita mulai. Di sini ada langsung ke nomor 1 ya. Sajikan gambar, siswa dapat menyebutkan bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungan alam. Apa saja bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungan alam? Nah, berarti kamu nanti cari itu materi tentang itu ya. Silahkan cari di rangkuman. Oke, yang kedua, disajikan gambar, siswa dapat menentukan pilihan jawaban yang tidak termasuk interaksi manusia dan alam. Ingat, kata kuncinya yang tidak termasuk dari interaksi manusia dan alam. Oke, untuk nomor 3, disajikan narasi, siswa dapat menjelaskan akibat interaksi negatif antara manusia dan alam. Nih, berarti masuknya ke bencana-bencana alam atau efek-efek negatif, efek-efek buruk dari ketidakharmonisan interaksi manusia dan alam. Oke, lanjut ke nomor 4. Disajikan narasi tentang aktivitas masyarakat sekitar pantai yang berhubungan dengan pembangunan ekonomi. Ya, pembangunan ekonomi pantai itu apa saja? Ya, kamu sudah tahu ya. Ada pariwisata, ada nelayan, ada petani garam, dan lain sebagainya. Oke, langsung ke nomor 5. Disajikan narasi, siswa dapat menyebutkan tentang oleh-oleh khas Bogor apa saja ya. Biasanya berhubungan sama buah yang disebut dengan talas. Oke, yang keenam. Disajikan narasi, siswa dapat menjelaskan tentang bangsa Eropa yang pertama kali melakukan penjajahan di Indonesia. Bangsa mana? Portugis. Tah, B-nya aku ibu tah. Bangsa mana? Oke, disajikan gambar, siswa dapat menunjukkan tokoh yang memperkenalkan sistem tanam paksa. Ayo siapa? Udah pada tahu semua ya, sistem tanam paksa. Nomor 8. Disajikan narasi, siswa dapat membandingkan tentang penyebab gagalnya perjuangan bangsa Indonesia dalam mengusir penjajah. Ibu kasih tahu salah satu adalah kita pada saat itu masih bersifat kedaerahan ya, berjuang masing-masing ya. Sisanya nggak tahu nanti pertanyaannya seperti apa, coba ya nanti apakah sinkron apa tidak. Oke, nomor 9, disajikan narasi, siswa dapat menentukan tentang tanggal dimulainya pergerakan nasional. Pergerakan nasional organisasi apa tuh? Yang pertama tuh. Bulunya ho. Oke. Oke, nomor 10, disajikan gambar, siswa dapat menentukan tokoh ketua Kongres Pemuda 2. Siapa tokoh Kongres Pemuda 2? Cari sama kamu, Nomor 11, sajikan narasi, siswa dapat menganalisis tentang hasil-hasil dari Kongres Pemuda 2. Apa saja hasil-hasil dari Kongres Pemuda 2 ya? Termasuk berarti Sumpah Pemuda pada saat itu. Disajikan narasi, siswa dapat membandingkan tentang dampak dari ikrar Sumpah Pemuda. Apa saja? Masa nggak tahu? Pasti tahu ya, bersatunya dan lain sebagainya. Oke, dan munculnya apa? Oke, nomor 13, disajikan tabel, siswa dapat mengurutkan ketua Kongres Perempuan 1, 2, dan 3 ya. Berarti kamu hafalin tuh. Ketua Kongres Perempuan 1 siapa, yang kedua siapa, yang ketiga siapa? Cari di Google. Oke. 14. Sajikan narasi, siswa dapat menyebutkan yang dipanggil sebagai Bapak Proklamator Indonesia. OMG, di sini gampang banget Bapak Proklamator kita, yaitu yang suka dijuluki Singaporium. Ya, Singaporium, yaitu Bapak Presiden RI pertama kita. Siapa? Yes, betul. Bapak Insinyur Soekarno. Oke. Tuh di bejaan kok ibu lah. Nomor 15, disajikan gambar, siswa dapat mengaitkan antara peristiwa menyambut proklamasi dengan peristiwa Hotel Yamato di Surabaya. Apa? Ya nanti berarti berkaitannya apa dari peristiwa proklamasi dan peristiwa Hotel Yamato ya, perobekan bendera ya. Itu yang menghilangkan warna birunya jadi mengibarkan bendera merah putih di atas Hotel Yamato. Oke. Nomor 16, sajikan narasi, siswa dapat menganalisis tanggal sidang pertama PPKI, tanggal baraha. Oke.
Cari di Google, kudu di bejaanku ibu mah, aduh liar atuh. Ini kan kisi-kisi ya. 17 disajikan gambar siswa dapat menjelaskan tokoh Ahmad Subarjo. Siapakah Ahmad Subarjo itu? Monggo Mbah Google tik ya. Nomor 18. Disajikan tabel siswa dapat menilai tentang peran dari Ahmad Subarjo dalam peristiwa proklamasi. Peran si Ahmad Subarjo ini dalam proklamasi itu sebagai apa pada saat itu ya. Nomor 19, dibuat tabel siswa dapat merinci tentang isi dari perjanjian Linggarjati. Oke. Kamu hafalin perjanjian Linggarjati apa saja ya supaya kamu bisa menjawab pertanyaan nomor 19 ini nanti. Nomor 20, dibuat narasi siswa dapat menyimpulkan latar belakang peristiwa 10 November 1945 ya. Peristiwa hari-hari Surabaya bukan sih 10 November tuh. Kan hari pahlawan kalau nggak salah. Oke, bisa ibu salah searching aja ya. Tanggal 10 November itu ada kejadian apa. Oke, disajikan gambar siswa dapat menyebutkan bentuk-bentuk interaksi manusia dan lingkungan. Berarti nanti kamu sebutkan berdasarkan gambar ya. Bentuk-bentuk interaksi lingkungannya apa saja. Nomor 22 disajikan narasi siswa dapat menjelaskan tentang aktivitas masyarakat Yogyakarta dalam upaya pembangunan ekonomi dan sosial budaya. Oke. Banyak ya kalau pembangunan ekonomi sosial budaya, berarti nanti kamu menjelaskan dengan narasi yang ada dalam soal nanti tersebut. Kayak nomor 23 disajikan tabel siswa dapat menganalisis tentang permasalahan-permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat. Kamu analisis nanti ada tabel di dalam sebuah pertanyaan nanti ya. Kamu analisis masalah-masalah masalah-masalah sosial apa yang terjadi di masyarakat berdasarkan tabel yang ada nanti, oke? Nomor 24, disajikan gambar siswa dapat menilai peran tokoh Belanda yang menolak sistem tanam paksa. Siapa tuh? Biasanya disebut si Multatuli tuh. Multatuli itu namanya siapa? Nama lainnya ya. Oke, nomor 25 disajikan tabel siswa dapat merumuskan tentang faktor-faktor yang membuat bangsa asing menjajah Indonesia. Gampang etamahnya, mangga ditingali. Udah jelas tujuannya apa. Disajikan narasi, siswa menunjukkan bukti tentang nama organisasi pergerakan pertama Indonesia. Namanya sama kayak kalau jadi ada di bacaan ya kalau belajar baca. Ini Tetet, ini Wati, ini kakak Tetet. Budi Utomo tah di bejaan Bu Ibu. Oke, nomor 27. Disajikan narasi siswa dapat membandingkan tentang munculnya rasa kebanggaan dari hasil pendidikan barat maupun pendidikan Indonesia nanti ya. Perbandingan hasil pendidikan barat maupun Indonesia seperti apa. Kayak nomor 28 disajikan narasi siswa dapat menentukan tentang nama tempat Kongres Pemuda 2 di mana. Kongres Pemuda 2 gampang eta malah. Nanti ada narasinya, kamu juga tinggal baca ya. Nomor 29 disajikan narasi siswa dapat menyebutkan tanggal Ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober. Oke, selanjutkan. Oke, nomor 30 disajikan narasi siswa dapat menuliskan kembali tentang tempat dan tanggal lahir Ahmad Subarjo di mana ya. Mau tinggal cari profil Ahmad Subarjo. Buku paket ada deh kalau nggak salah, tinggal dibaca. Oke, 31 disajikan narasi siswa dapat menjelaskan tentang akibat-akibat interaksi positif dan negatif antara manusia dan alam. Nanti kamu harus menyebutkan apa akibat dari interaksi positif dan apa juga interaksi negatif ya antara manusia dengan alam, efek-efeknya. Oke, yang satu efek baik, yang satu efek buruk. Oke. Untuk nomor 32 disajikan narasi siswa dapat mengurutkan tentang latar belakang bangkrutnya VOC. Apa saja? Ada di buku paket kalau nggak salah. Kalau nggak, cari di bawah Google ya lebih cepat ya. Kamu cari latar belakang bangkrutnya Verenideus Indiske Company. This is VOC. Ya. Lanjut ke 33. Disajikan narasi siswa dapat menyebutkan nama-nama tokoh yang berperan dalam memberikan usulan dasar negara. Siapa saja tokoh-tokohnya, gampang ya. Nanti ada narasinya, kamu tinggal dibaca. Atau nanti kamu juga bisa searching di Google siapa aja ya tokoh-tokoh yang berperan dalam usulan dasar negara Indonesia. Nomor 34 disajikan gambar siswa dapat menilai peran tokoh proklamator Indonesia apa saja. Ya nanti ada gambar ya. Sambil dicari lah sama kamu di bawah Google untuk rangkuman pembelajaran nanti untuk ulangannya. Nomor 35 disajikan narasi siswa dapat menganalisis tentang nama-nama peristiwa heroik dalam menyambut proklamasi kemerdekaan Indonesia. Berarti peristiwa heroik mana saja? Di buku paket ada, buku paket tema 7. Ya, peristiwa heroik yang di mana? Di Bali, di Aceh dan lain sebagainya kamu sebutkan ada di mana aja. Makanya dibaca, dipahami. Insya Allah kalau kamu baca dipahami, nanti akan nempel di kepala kamu. Akan kamu ingat akan kamu ingat terus dalam otak kamu.
Oke, kita lanjut ke soal pembahasan soal IPS. Kayak tadi kisi-kisi udah kita bahas, kita lanjut ke pembahasan soal PTS yang tahun kemarin nih sebagai barang bukti ya. Ini tahun kemarin. Oke, langsung ya, nggak perlu lama-lama. Aduh, cara rangkel. Salah satu interaksi yang terjadi antar manusia dengan alam adalah di sini yang B ya. Yang B itu ada gambar petani sedang mengolah sawah. Oke, lanjut ke nomor 2. Perhatikan gambar berikut ini, ada gambar nelayan ya lagi lempar jaring ke pantai. Hasil interaksi dengan lingkungan alam dari gambar tersebut adalah ikan dan garam. Ya. Nomor 3, salah satu akibat interaksi negatif manusia terhadap lingkungan adalah ya sudah jelas kerusakan alam yang membahayakan manusia sendiri. Tuh, ada tadi juga di kisi-kisi ya. Berarti soal-soal seperti ini tuh akan keluar. Ya, efek positif, efek negatif itu pertanyaan pasti akan muncul. Efek positif, efek negatif antara interaksi manusia dengan alam ya. Terus, nomor 4 berikut ini adalah salah satu aktivitas masyarakat sekitar dalam upaya pembangunan ekonomi di pantai atau laut ya. Yaitu festival Manee ya di Pantai Malu ya. Nomor 5, salah satu contoh oleh-oleh yang ada di daerahmu adalah talas tuh, tadi di kisi-kisi ayat. Nomor 6, bangsa Eropa yang pertama kali melakukan penjajahan dan penjelajahan di Indonesia adalah bangsa Portugis. Ada juga di kisi-kisi tuh. Wah, berguna banget nih. Tokoh pada gambar tersebut ialah tokoh yang memperkenalkan sistem tanam paksa pada penjajahan Belanda. Ia adalah J. van den Bosch. Ya, J. van den Bosch. Ya. Ayah di kisi-kisi oke apalkeun nya. Nomor 8, berikut ini yang bukan faktor penyebab gagalnya perjuangan bangsa Indonesia dalam mengusir penjajah itu. Yang bukan faktor. Yang bukan faktor itu mempunyai banyak senjata tajam yang modern ya, karena kita nggak punya. Oke, selebihnya di sini adalah faktor gagalnya perjuangan. Nih, tadi kan ada di kisi-kisi nih, dikasih tahu nih faktor gagalnya penyebab faktor penyebab gagalnya perjuangan bangsa Indonesia dalam mengusir penjajah itu kan perjuangan bersifat kedaerahan. Belanda menerapkan politik adu domba atau divide et impera, atau dan yang ketiga perlawanan tidak dilakukan secara serentak atau bersifat kedaerahan. Raya KB. Di vlog ini Ibu terangkan semua, insya Allah. Kalau pengen dapat nilai bagus, kamu ikutin saran yang ada di Ibu. Ya, pelajari vlog ini. Putar ulang-ulang. Cari Mbah Google, pasti ketemu. Peristiwa yang menandai lahirnya pergerakan nasional adalah lahirnya organisasi Budi Utomo. Tokoh tersebut merupakan ketua Kongres Pemuda II, yaitu Kongres Pemuda II itu Sugondo Joyo Puspito ya. Yang 11 berikut ini yang bukan hasil dari Kongres Pemuda II. Yang bukan itu adalah persiapan menuju Kongres Pemuda II ya. Berarti hasilnya itu dinyanyikannya lagu Indonesia Raya, diikrarkannya Sumpah Pemuda, dan menerima bendera merah putih sebagai bendera Indonesia ya. Itu hasil Kongres Pemuda II. Ayat tadi di kisi-kisinya. Berikut ini merupakan salah satu dampak setelah diikrarkannya Sumpah Pemuda. Ialah dampak ya setelah diikrarkannya Sumpah Pemuda itu, semua organisasi politik yang lahir memakai kata Indonesia dalam namanya. Atau sebentar. Ya betul ya, semua organisasi politik lahir memakai kata Indonesia dalam namanya. 13. Berikut ini ialah Ketua Kongres Perempuan Indonesia 1-3 adalah 1 Sukamto, Sri Mangun Sarkoro, 3 Ageng Sarang, C. Ema Puradireja. Ini kalau nggak salah ya, Sukamto, Sri Mangun Sarkoro, dan Ema Puradireja ya. 1, 2, dan 4 nih ada nih di kisi-kisi apalin. 14. Pahlawan proklamator dan dijuluki sebagai singa podium adalah Insinyur Soekarno. 15. Peristiwa orang Belanda yang mengibarkan bendera merah putih biru di atap hotel, kemudian rakyat menyerbu hotel, menurunkan dan merobek warna biru bendera itu untuk dikibarkan kembali, ialah peristiwa heroik di Yogyakarta. Heula di mana teh? Kayak salah Ibu ya. Di Surabaya ya mato itu. Oke. PPKI melakukan sidang pertamanya pada tanggal sidang pertama PPKI itu ada di tanggal 18 Agustus 1945.
Tokoh pada gambar tersebut adalah di sini ada tokoh Ahmad Subarjo ya. 18. Perhatikan data berikut. 1. Memiliki peran penting dalam peristiwa proklamasi. Yang kedua, sebagai Menteri Luar Negeri pertama di Indonesia. Yang ketiga, membujuk Laksamana Muda Maida untuk menggunakan rumahnya sebagai tempat menyusun naskah proklamasi. Yang keempat, Bapak Koperasi Indonesia. Berikut ini yang merupakan peran dari Ahmad Subarjo dalam peristiwa proklamasi adalah 1, 2, dan 3 ya. Dia memiliki peran penting dalam peristiwa proklamasi sebagai Menteri Luar Negeri pertama di Indonesia, dan 3, dia yang membujuk Laksamana Muda Maida untuk menggunakan rumahnya sebagai tempat menyusun naskah proklamasi. Oke. Nomor 19, Belanda hanya mengakui daerah Republik Indonesia atas Jawa Tengah, Yogyakarta, sebagian kecil Jawa Barat, dan Sumatera. Ialah merupakan salah satu isi dari perjanjian Romroyen apa? Sorry ya, bukan Romroyen tapi Renville. Oke, perjanjian Renville. Oke. Yang melatar belakangi peristiwa 10 November di Surabaya adalah tewasnya pemimpin sekutu Jenderal Malabi. Oke, masuk ke soal isian bagian 2 ya. Nelayan sedang mengambil ikan di laut ialah salah satu bentuk interaksi antara manusia dengan alam. Oke, nomor 22. Salah satu aktivitas masyarakat Banyuwangi dalam upaya pembangunan ekonomi dan sosial budaya adalah apa ya, masyarakat Banyuwangi ya. Kalau di sini sih berdasarkan Google ya, bertani, berkebun, dan beternak ya. Coba nanti kamu cross check ya jawaban yang benar apa ya, ini koreksi lagi aja kalau jawaban ibu salah. Oke. Nomor 23, salah satu permasalahan sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat adalah kemiskinan ya. 24, tokoh Belanda yang menentang adanya sistem tanam paksa adalah Douwes Dekker atau Multatuli. Itu sempat ada bukunya juga ya, dia membahas tentang sistem tanam paksa. 25, faktor-faktor yang mempengaruhi penjelajahan samudera ya. Faktor yang mempelajari. Yap. Faktor-faktornya yang mendorong penjelajahan itu adalah 1, adanya keinginan mencari kekayaan atau gold ya. Yang kedua, adanya keinginan menyebarkan agama Nasrani atau gospel. Yang ketiga itu adalah adanya keinginan mencari kejayaan atau glory ya, yang dikenal dengan gold, gospel, dan glory. Oke. 3 masa pergerakan nasional di Indonesia ya. 3 masa pergerakan nasional Indonesia yaitu, kayak yang pertama itu masa pembentukan, masa radikal atau non kooperatif ya, masa radikal. Yang ketiga masa modern atau kooperasi. Oke, lanjut ke 27. Munculnya para cendekiawan baik hasil dari pendidikan barat maupun pendidikan Indonesia ialah perkembangan masyarakat Indonesia pada masa munculnya rasa kebangsaan. Terjadi di bidang pendidikan ya, ini udah jelas. Oke, nomor 28, pusat penyelenggaraan Kongres Pemuda Indonesia bertempat di Jakarta. Sumpah Pemuda dikeluarkan pada tanggal 28 Oktober ya tahun 1928. Oke, Ahmad Subarjo lahir di Karawang pada tanggal 23 Maret 1896. Oke, lanjut ke bagian 3 ya. 31. Sebutkan 3 akibat interaksi negatif manusia terhadap lingkungan alamnya. Oke ya. Jawabannya adalah 3 akibat interaksi negatif manusia terhadap lingkungan alam, yaitu 1, kerusakan alam dan lingkungannya ya. Dampak tersebut seperti pemanasan global, perubahan cuaca, efek rumah kaca ya. Dampak lainnya yaitu hilangnya keanekaragaman makhluk hidup, kepunahan organisme, berbagai macam pencemaran seperti pencemaran air, udara, dan suara, dan rusaknya ekosistem ya. Yang ke-32, sebutkan 3 faktor yang melatar belakangi merosotnya VOC. 1, banyaknya pegawai VOC yang melakukan korupsi. Yang ketiga, sulitnya melakukan pengawasan terhadap daerah yang penguasaan VOC yang sangat luas. Kayak faktor eksternalnya itu 1, meletusnya revolusi Prancis yang menyebabkan Belanda jatuh ke tangan Prancis di bawah pimpinan Napoleon Bonaparte. Yang kedua, reaksi penentangan oleh rakyat Indonesia terhadap VOC dalam bentuk peperangan yang banyak menyedot pembiayaan dan tenaga. Oke, lanjut ke nomor 33. Sebutkan 3 tokoh yang memberikan usulan dasar negara, yaitu Insinyur Soekarno, Muhammad Yamin, sama MR Supomo. Oke, kapan dan dimanakah tokoh tersebut dilahirkan? 1, Soekarno itu dilahirkan di Surabaya ya pada tanggal 6 Juni 1901. Yang kedua itu Muhammad Hatta ya. Muhammad Hatta itu lahir di Bukit Tinggi pada tanggal 12 Agustus 1902 ya. Jadi Insinyur Soekarno sama Muhammad Hatta itu cuma beda setahun, tapi
tapi Tuan Bapak Presiden Soekarno kita, Tuan setahun, yang satu 1901, yang kedua 1902. Oke, yang nomor 35, sebutkan 3 peristiwa heroik yang terjadi dalam menyambut proklamasi kemerdekaan Indonesia. 3 peristiwa heroik yang terjadi itu adalah dalam menyambut ya, 1 peristiwa Rengas Dengklok ya, desakan golongan muda untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. 2, orasi Bung Tomo saat membakar semangat arek Surabaya ya, 10 November 1945. Oke, yang ketiga 203 hari perjuangan gerilya Jenderal Besar Sudirman, yaitu 3 peristiwa heroik ya, yang dalam menyambut proklamasi kemerdekaan Indonesia. Itu dia penjelasan dari Ibu. Oke, sedikit banyak ya. Kalau ada kekurangan-kekurangan, kalau memang ada kesalahan-kesalahan, kalian tolong dikoreksi ya, karena namanya juga manusia, tidak luput dari salah. Cah, elah. Oke ya. Tadi setelah kita lakukan pembahasan untuk kisi-kisi sama soal yang tahun kemarin, itu juga nggak jauh beda, banyak sekali soal-soal yang diprediksi akan muncul ya, dan tidak jauh berbeda dari tahun sebelumnya ya, karena materi itu aja, palingnya dibulak-balik aja soal jawaban. Insya Allah kalau kalian memang belajar, kalian memang menonton video ini ya, disimak baik-baik, dan juga memang kalau Ibu suruh cari di Google, bikin catatan kecil, insya Allah nilai kalian ya lumayan lah, nggak kecil-kecil amat ya, kalian aja dapat 100 ya nggak? Oke, Ibu cukup sekian dari Ibu. Yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya, karena subscribe dari kalian itu membantu Ibu dalam mengembangkan channel YouTube Ibu ya. Jadi semangat juga sih buat Ibu, jadinya oh ya banyak yang subscribe, Ibu jadi senangnya banyak yang mendukung. Oke, karena subscribe itu gratis. Selain itu juga nyalain tombol lonceng supaya kamu dapat notifikasi kalau ada video-video terbaru dari Ibu. Oke, cukup sekian pembahasan IPS dari Ibu ya. Mungkin nanti Ibu akan bahas pembelajaran lainnya, mata pelajaran lainnya, apalagi dalam menyambut penilaian tengah semester genap kali ini. Insya Allah doakan Ibu sehat, Ibu akan juga mendoakan kalian supaya sehat, supaya kita bisa sama-sama berjuang nanti pada saat ulangan penilaian tengah semester genap 2020. Oke, see you on the next vlogs. Jangan lupa jaga kesehatan ya. See you, bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.